Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ica Asis, awal pekan Senin 21 Desember 2020. Saya sekarang berada di Kejaksaan Sampang. Inilah info pagi hari ini. JCW mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang yang berada di kawasan Jaksa Agung Suprapto hari ini yang diketuai Bapak Haji Thohir dan Ketua Investigasi Khairul Kalam SH dan semua tim-tim JCW dan juga tokoh masyarakat Sokobenah. Keluarga besar JCW mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang terkait proses penyelidikan korupsi dan berapa kerugian negara hasil audit ETS dan kasus dana desa Sokobenah Daya. Ditemukan juga terkait tanda tangan palsu SPJ dan proyek dana desa ditenderkan. Bapak Kasih Intel Infan Kusumayuda SH, Bapak Kejari Maskur dan Kasih Pinsus memberikan penjelasan pada audiensi hari ini 21 Desember 2020 kecewa kepada keluarga JCW yang mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Lihun juga menyampaikan jika kalau kasus ini tidak dilanjutkan maka Lihun akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus ini. Ketua JCW Haji Thohir sangat kecewa hasil audiensi pada hari ini terkait kasus dana desa Sokobenah Daya, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang. Dana desa 2018 dengan anggaran 589.246.000. Haji Thohir mengatakan, tapi ingat, di atas langit masih ada langit lagi. Mereka berdalih proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa di Sokobenah Daya dihentikan karena hanya berdasarkan pada kerugian negara yang tidak sampai 50 juta. Berbicara hasil perhitungan, ketika kita berbicara perhitungan yang dilakukan baik oleh ITS maupun inspektorat, itu sudah berbedanya RAP. Nah, ketika kita berbicara RAP itu bukan cuma masalah volume, tapi berbicara juga kualitas di situ. Jadi sebelum itu disertakan, RAP itu sudah ada. Kasih Intel, waktu itu saya meyakini bahwa Kasih Intel itu profesional menangani terkait kasus ini. Jadi di situ diadakan pemeriksaan, dikumpulkan bukti-bukti, dan setelah lengkap bukti-bukti itu dikarenakan Kasih Intel tidak ada kewenangan untuk menentukan kerugian negara, maka berkah dilimpahkan ke Kasih Pinsus. Kan begitu Pak Intel. Nah, dan lain sebagainya, kita demo di situ, kita audiensi di situ hampir 1 tahun. Nah, maka di situ kami melayangkan surat audiensi. Di waktu itu Bapak Kejari tidak bisa menurut kami, mungkin karena ada agenda lain, mungkin sibuk di luar. Maka di situ yang menurut kami adalah Kasih Pinsus dengan Kasih Intel. Siapa yang mau bicara hasil perhitungan? Ketika kita berbicara perhitungan yang dilakukan baik oleh ITS maupun inspektorat, itu sudah berbicaranya RAP. Nah, ketika kita berbicara RAP itu bukan cuma masalah volume, tapi berbicara juga kualitas di situ. Jadi sebelum itu dikerjakan, RAP itu sudah ada patokannya orang dalam bekerja. Nah, patokan yang menjadi dalam bekerja itu disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Itu berbicaranya kalau kita sudah berbicara perhitungan. Ya. Jadi dua-duanya. Mohon maaf, selanjutnya Pak. Tolong Pak, saya jangan dipotong. Saya tidak motong sampean. Nah, kita kan, ayolah, kita sama-sama jalan. Ya. Selanjutnya terkait itu masalah tadi masalah jumlah tindak pidana. Yang pertama, kami dari LSM JCW itu kecewa dengan sikap penyidik Kejaksaan Negeri Sampang. Kekecewaan kami karena apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sampang itu sangat jelas-jelas membodohi masyarakat Kabupaten Sampang. Mereka berdalih proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa di Sokobenah Daya dihentikan karena hanya berdasarkan pada kerugian negara yang tidak sampai 50 juta. Padahal di situ jelas
dari penyidik Kasipitsus menjelaskan di situ ada perbuatan pidana lain yang menyertai. Yang pertama itu ada pemalsuan tanda tangan. Pekerjaan proyek yang seharusnya diswakelolakan atau padat karya tunai itu ditenderkan. Nah, barusan Kejaksaan Negeri Sampang menjelaskan bahwa masalah administrasi, pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya itu bukan pidana korupsi. Jadi pidana korupsi yang menjadi atensi dari Kejaksaan Negeri Sampang itu adalah kerugian negara. Jadi karena kerugian negaranya tidak nyampe 50 juta, perbuatan pidana yang lain seperti pemalsuan tanda tangan, proyek ditenderkan dan lain sebagainya itu tidak dihitung. Ini bukti pembodohan pada masyarakat. Kalau tafsir hukum diartikan seperti yang dikatakan oleh Kejari Sampang seperti ini semua, saya katakan tidak akan ada tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang. Tidak akan pernah ada koruptor di Sampang yang akan dipenjara. Karena semuanya ditafsirkan berdasarkan nafsu dari penegak hukumnya sendiri. Ini jelas pembodohan pada masyarakat. Kita sudah mengatakan bahwa di situ ada perbuatan pidana lain yang menyertai. Oke, kerugian negara tidak nyampe 50 juta. Tapi di situ ada pidana yang lain, ada pemalsuan tanda tangan, Pak. Jelas ada 2 orang yang dipalsu dalam SPJ itu. Kemudian di situ dalam RAP di situ tidak mencantumkan harga satuan. Itu jelas, itu dari penyidik sendiri yang mengatakan. Kemudian proyek ditenderkan. Kalau ditenderkan itu ditenderkan kemana? Melalui LP atau Pokja di mana? Apakah dalam SPJ? Kita pokoknya itu jelas pembodohan pada masyarakat, tapi itu dibenarkan oleh Kejaksaan Negeri Sampang karena kerugian negara tidak nyampe 50 juta. Berarti Kejaksaan Negeri tidak bisa melanjutkan penyidikan gitu intinya? Untuk sementara dari pihak Kejaksaan menghentikan sampai ada bukti baru, dan kita akan bersama dengan tim, dengan kuasa hukum dari JCW akan berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Pemberhentiannya Kita tidak diperkenankan meminta surat pemberhentian perkara, dan ini juga pembodohan bagi kami. Kita yang melapor, kita yang berhak bertanya, kita yang berhak tahu, tapi kita tidak diberitahu. Ini pembodohan. Permintaan apa saja dari Kejaksaan? Ya untuk memenuhi, kalau umpamanya ada pidana yang lain, umpamanya ada kerugian negara yang lain yang di situ tidak dihitung oleh ITS, ya silakan kita akan lanjutkan, dan itu kita akan penuhi. Dari Satker, kemudian ada, pokoknya di SPJ itu ada 2 orang, Satker kalau tidak, Satker dan tim teknis kalau tidak salah, 2 orang itu jelas palsu, tapi itu tidak diproses, pembodohan. Terima kasih, mungkin cuma itu komentar kami. Bisa. Ya.